Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifazatul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal matematika yang merupakan tugas dari pelajaran matematika wajib. Adalah soal mengenai sudut istimewa pada segitiga. Berikut contoh soalnya. Jika alfa sama dengan 30 derajat, buktikan cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi sekarang kita bisa buktikan pada persamaan pertama, yaitu cos 2 alfa. Nilai dari cos 2 alfa ini adalah cos 2 dikali alfanya 30 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Jadi persamaan pertama nilainya adalah setengah. Dan menurut soal, nilai ini dengan nilai persamaan yang lainnya harus sama, yaitu setengah. Sekarang kita buktikan ke percobaan yang kedua, rumus yang kedua. 2 cos kuadrat alfa min 1 2 cos kuadrat 30 derajat dikurang 1 2 cos 30 itu sama dengan setengah cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 kita kuadratkan jadi 3/4 dikurang 1. Ini dengan ini coret. 3/2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Ya. Sekarang kita ke persamaan yang ketiga, yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 30 derajat sin kuadrat alfa ya. 1 dikurang 2 sin 30 sama dengan setengah. Setengah dikuadratkan jadi 1/4. Ini coret dengan ini di 2. 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Kita ke persamaan yang terakhir, yaitu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Dari persamaan sebelumnya kita bisa dapatkan kalau cos kuadrat alfa ini tadi adalah 3/4 dikurangi sin kuadrat alfa tadi sama dengan 1/4. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 atau setengah. Jadi persamaan dari soal ini adalah setengah, 1/2. Berikutnya adalah soal kedua. Soal kedua masih membahas mengenai sudut istimewa pada segitiga. Berikut adalah soalnya. Buktikan tan 15 derajat dikali tan 45 derajat dikali tan 60 derajat dikali tan 75 derajat sama dengan akar 3. Sekarang kita bisa buktikan mengenai persamaan yang pertama. Tan 15 derajat. Tan 15 derajat itu bisa kita jabarkan jadi tan 90 dikurangi 75. Karena ini ada di kuadran 1, yaitu yang menggunakan 90 derajat, berarti hasilnya selalu positif dan juga berlawanan arah. Berarti ini jawabannya adalah seperkot 75. Nah, sudah didapatkan persamaan ini, kita bisa masukkan ke persamaan yang pertama ini.
kalau kita masukkan kot 75 derajat dikali tan 45 dikali tan 60 dikali tan 45 tan 75. Ini bisa kita coret ini dengan ini. Jadi sekarang persamaannya tinggal tan 45 dikali tan 60 sama dengan akar 3. Nah, tan 45 sendiri adalah 1. Tan 60 adalah akar 3. Jadi jawabannya tan 45 dikali tan 60 sama dengan 1 dikali akar 3. Hasilnya adalah akar 3. Jadi persamaan berikut benar bahwa tan 15 derajat dikali tan 45 derajat dikali tan 60 derajat dikali tan 75 derajat sama dengan akar 3. Yaitu soal mengenai sudut elevasi dan juga sudut depresi. Ada soal yaitu seorang anak yang melihat ke atas gedung dengan sudut elevasi sebesar 60 derajat. Kemudian dia mundur 40 meter, dia melihat lagi dengan sudut elevasi jadi 45 derajat. Hitunglah berapa ketinggian dari gedung tersebut. Kita bisa ilustrasikan dengan gambar bahwa tinggi kita bisa ganti dengan sebutan H, dan juga jarak anak pertama dengan gedung kita ganti dengan X. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Dalam sudut elevasi dan juga depresi kita menggunakan tan. Yaitu kita cari tan yang pertama dulu. Tan 60. Tan sama dengan depan samping. Depannya adalah H, sampingnya adalah X. Tan 60 sama dengan akar 3. Jadi X sama dengan H per akar 3. Nah, sekarang yang kedua, tan 45 derajat sama dengan depan samping. Tan 45 sama dengan 1, depannya H, sampingnya tadi yang X kita tambah jadi 40 karena jarak dari tempat pertama ke tempat kedua adalah 40 meter. Jadi X ditambah 40. Jadi sekarang X sama dengan H dikurangi 40. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita tinggal substitusikan X-nya. Substitusi X. Yang pertama, H per akar 3 sama dengan yang kedua, H dikurang 40. H sama dengan H akar 3 dikurangi 40 akar 3. Yang ada H-nya kita pindahin. Jadi H dikurang H akar 3 sama dengan minus 40 akar 3. Kita bisa keluarin H 1 min akar 3 sama dengan minus 40 akar 3. Nah, H sama dengan minus 40 akar 3 per 1 min akar 3. Nah, H-nya minus 40 akar 3 per 1 min akar 3. Sekarang kita hapus bagian ini. Dari sini H sama dengan
minus 40 akar 3 per 1 min akar 3. Ini kita kalikan, kita rasionalkan, jadi dikali 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 sama dengan minus 40 akar 3, jadinya minus 120, 1 dikurangi 3, minus 40 akar 3 min 120 sama dengan minus 2. Sekarang kita bagi dua-duanya. Minus 40 akar 3 dibagi minus 2 sama dengan 20 akar 3. Minus 120 dibagi minus 2 sama dengan 60. Jadi ini adalah H-nya. H-nya adalah 20 akar 3 ditambah 60 meter. Jadi tinggi dari gedung ini adalah 20 akar 3 ditambah 60 meter. Masih membahas mengenai sudut elevasi dan juga sudut depresi. Di sini ada soal yaitu gedung dan juga ada sebuah menara dan sebuah gedung yang memiliki sudut elevasi sebesar 60 derajat. Gedungnya memiliki tinggi 62 meter, sedangkan tinggi menara adalah 50 meter. Jika diketahui sudutnya, maka tentukan selisih bayangannya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau sudut elevasinya 60 derajat, berarti sudut depresinya adalah 60 derajat juga. Karena nilai dari sudut elevasi dan sudut depresi itu sama. Nah, jadi kita bisa jawab. Kita cari dulu. Yang pertama, kita cari yang gedung. Berarti karena sudut elevasinya 60, berarti kita pakai tan 60. Tan 60 sama dengan depan samping. Tan 60 sama dengan akar 3. Depannya tingginya 62, sampingnya itu X sama dengan 62 akar 3. 62 per akar 3 bisa kita rasionalkan, dikali akar 3 dikali akar 3 sama dengan 62 akar 3 per 3. Nah, yang kedua, tan 60 sama dengan depan samping. Kita sekarang pakai yang menara. Depannya yaitu 50, sampingnya X. X sama dengan 50 per akar 3. Kita kali akar 3 per akar 3, hasilnya adalah 50 akar 3 per 3. Nah, kalau kita berdua udah tahu nilai dari x-nya, sekarang kita bisa cari perbandingan selisih bayangannya. Jadi selisih bayangannya sama dengan selisih bayangannya 62 akar 3 per 3 dikurangi 50 akar 3 per 3 sama dengan 12 akar 3 per 3. Kita bisa sederhanakan lagi, jadi 4 akar 3. Selisih bayangan dari gedung dan juga menara adalah 4 akar 3 meter. Bisa diketahui dari mencari tan dari keduanya yang memiliki sudut elevasi 60 derajat. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 membahas mengenai luas segitiga. Diketahui ada suatu segitiga ABC yang memiliki panjang sisi A 15 cm, panjang sisi C 12 cm, dan luas segitiganya adalah 45 cm kubik. Nah, ditanyakan besar sudut C. Nah, kita bisa jawab dengan rumus luas segitiga. Rumus dari luas segitiga yaitu
setengah dikali A dikali T sin alfa. Nah, sekarang kita masukkan luas segitiganya 45 dikali setengah dikali alasnya 12 yaitu sisi C dikali tingginya 15 sin alfa. Nah, 45 ini dengan ini kita coret jadi 6 dikali 15 sin alfa. Nah, jadi 45/6 sama dengan 15 sin alfa. Ini kita dibagi 3 ya, bagi 3. Ini jadi 15/2 sama dengan 15 sin alfa. Nah, di sini kita tahu nih sin alfa sama dengan setengah. Nah, sin alfa yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Jadi sudut C ini yang ditanyakan besarnya adalah 30 derajat. Sekian pembahasan soal yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.